Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sisyadi TM Taufik. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saya mahasiswa semester 4. Saya di sini akan presentasikan hasil proposal penelitian saya, sebagaimana hal ini akan menjadi hasil dari nilai UTS saya dari mata kuliah metode penelitian. Maka dari itu kita masuk ke penjelasannya. Judul penelitian saya yang saya ambil yaitu berbunyi membongkar jaringan pengaruh keuangan, eksplorasi netografi tentang dinamika konsentrasi di platform penasehat investasi online. Ada pula beberapa poin-poin yang dibahas. Pertama ada pendahuluan, ketiga tinjauan pustaka, dan ketiga metode penelitian. Sekarang kita masuk ke pendahuluan, latar belakang. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap keuangan secara signifikan. Salah satu munculnya platform penasihat investasi online yang memfasilitasi individu untuk melakukan investasi tanpa melalui perantara tradisional, seperti bank atau akses dan potensi dari perusahaan sekuritas. Jadi platform ini mulai menawarkan berbagai fitur, mulai dari penyediaan informasi investasi hingga eksekusi perdagangan yang semuanya dapat diakses dengan melalui internet. Fenomena ini telah menghadirkan potensi untuk demokratisasi investasi, di mana individu dengan modal yang lebih kecil sekalipun dapat memperoleh akses ke pasar keuangan global. Namun di balik kemudahan otorisasi tersebut ada kekhawatiran yang muncul terkait dengan konsentrasi keuangan di dalam ekosistem platform penasihat investasi online. Konsentrasi keuangan mengacu pada dominasi atau kontrol yang memiliki sejumlah kecil identitas atau individu atas sumber daya keuangan yang signifikan, seperti aset atau modal. Dalam konteks platform penasihat investasi online, konsentrasi ini dapat tercermin dalam berbagai aspek, termasuk kepemilikan dan pengaruh terhadap arus informasi, pengambilan keputusan investasi, dan akses terhadap peluang investasi tertentu. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika konsentrasi keuangan di platform penasihat investasi online menjadi semakin penting, mengingat para platform di dalam bentuk perilaku dan keputusan finansial individu. Jadi keberadaan konsentrasi keuangan dapat mempengaruhi transparansi, keadilan, dan stabilitas pasar, serta dapat berpotensi meningkatkan risiko manipulasi atau kecurangan. Ada juga kita masuk ke rumus masalah ya. Yang pertama, bagaimana konsentrasi keuangan tercermin dalam ekosistem platform penasehat investasi online. Apakah terdapat dominasi dari entitas atau individu tertentu dalam pengambilan keputusan investasi atau dalam pengaruh atas arus informasi yang beredar di platform tersebut? Kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konsentrasi keuangan di platform penasihat investasi online? Bagaimana peran faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan aktor internal sebagai strategis bisnis perusahaan dalam membentuk pola konsentrasi ini? Yang ketiga, bagaimana konsentrasi keuangan di platform penasihat investasi online dapat pada perilaku dan keputusan investasi pengguna. Apakah konsentrasi ini dapat menghasilkan informasi yang mempengaruhi kesadaran risiko pengguna terhadap informasi yang mereka lakukan?
Yang keempat ada apakah terdapat perbedaan signifikan antara pola konsentrasi keuangan di platform penasihat investasi online dengan lingkungan keuangan tradisional seperti perbankan atau pasar saham. Bagaimana implikasi perbedaan ini terhadap transparansi, keadilan, dan stabilitas pasar. Yang kelima, sejauh mana pendekatan etnografi dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika konsentrasi keuangan di platform penasihat investasi online. Bagaimana interaksi dan diskusi di dalam komunitas online dapat membantu dalam mengungkapkan pola konsentrasi dan memahami implikasi dari fenomena. Ada pula kita masuk ke beberapa manfaat penelitian saya ya, yang terdapat memahami mendalam tentang konsentrasi keuangan. Wawasan terhadap faktor-faktor pergerakan konsentrasi, ada juga implikasi terhadap perilaku dan keputusan finansial, ada juga perbandingan dengan lingkungan keuangan tradisional, dan juga ada kontribusi dari literatur dan praktik keuangan. Ada juga memahami di mana dinamika konsentrasi keuangan. Kita masuk ke tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara menyeluruh ya bagaimana konsentrasi keuangan tercantum dan beroperasi dalam ekosistem platform investasi online. Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi identitas atau individu yang dominan dalam pengambilan keputusan investasi serta untuk memetakan pola dan tren konsentrasi yang muncul di dalam platform tersebut. Ada juga menganalisis faktor-faktor yang mendorong konsentrasi. Dari penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konsentrasi keuangan di platform penasihat investasi online dengan memahami faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintahan dan faktor internal seperti strategi bisnis perusahaan. Tujuan ini adalah untuk mengidentifikasi ya bagaimana faktor-faktor ini berkontribusi terhadap pola konsentrasi yang diamati, mengungkap implikasi terhadap perilaku dan keputusan finansial. Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan implikasi dari konsentrasi keuangan terhadap perilaku dan keputusan finansial penggunaan platform penasihat investasi online. Hal ini akan membantu dalam memahami dampak dari konsentrasi ini terhadap kesadaran risiko pengguna dan bagaimana konsentrasi tersebut dapat memahami pengambilan keputusan investasi mereka. Sekarang kita masuk ke metode penelitian ya, yang mana ada pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika konsentrasi di platform penasihat investasi online. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi pengguna dengan lebih baik. Kita masuk ke metode penelitian, desain penelitian ya. Desain penelitian ini berdasarkan pada pendekatan etnografi yang melibatkan pengamatan partisipatif dan analisis konten dalam lingkungan online. Kami akan bergabung dengan komunitas online terkait topik keuangan yang dipilih, mengamati interaksi antar anggota, dan menganalisis konten yang dihasilkan oleh komunitas tersebut. Desain penelitian ini akan bersifat deskriptif dengan fokus pada pengumpulan data yang mencerminkan realitas yang ada di platform penasihat investasi online. Jadi observasi langsung terhadap interaksi antara pengguna, konten, dan fitur platform akan menjadi fokus paling utama. Sekarang kita masuk ke pemilihan sampel ya dan situs penelitian. Sampel akan dipilih secara purposif dengan memperhatikan variasi dalam pengalaman dan tingkat keterlibatan penggunaan di platform tersebut. Situs penelitian ini akan melibatkan beberapa
platform penasihat investasi online yang populer dan memiliki batas penggunaan yang cukup besar. Teknik pengumpulan data ini, kita masuk ke teknik pengumpulan data. Pengumpulan data akan dilakukan melalui observasi netnografi yang melibatkan analisis konten yang tersedia secara publik di platform tersebut, seperti postingan, komentar, dan interaksi antar pengguna. Penggunaan wawancara daring atau survei online juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tambahan. Sekarang kita masuk ke proses analisis data. Proses analisis data akan dilakukan secara tematis dengan identifikasi pola, tema, dan tren yang muncul dari konten yang diamati. Penggunaan alat analisis teks seperti analisis sentimen atau analisis jaringan sosial juga dapat membantu dalam mengali informasi yang relevan. Seperti itu, triangulasi data dari berbagai sumber yang akan digunakan untuk memvalidasi temuan dan memperkuat kebebasan penelitian. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang jaringan pengaruh keuangan di platform penasihat investasi online. Itu saja presentasi proposal penelitian saya. Jika ada salah kata atau kesalahan saya dalam video ini, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Jika fikir amal saleh, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.